Terima kasih Bapak Kadek. Selanjutnya kami mengundang Ustaz Samsi Ali untuk berkenan memberikan respon. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dubes, Ustaz Ibu, Sasaman, Bapak Ibu, yang terhormat para tokoh masyarakat dan tokoh agama yang hadir pada malam hari ini. Barangkali kalau dikatakan Washington DC dan sekitarnya, mungkin saya dari sekitarnya, karena saya datang dari New York. Sebelum saya menyampaikan beberapa kata, mungkin saya memperkenalkan teman saya yang bersama saya hari ini, yang kebetulan sengaja saya supirin beliau dari Washington DC, Bapak Sutopo Setio, dan beliau ini adalah Ketua Perwakil Perkumpulan Warga Kristiani di Kota New York. Ketika saya mendapat telepon dari KBRI bahwa Pak Dubes mengundang Anda untuk hadir di KBRI, saya katakan dalam rangka apa? Bapak mengatakan ini ada malam solidaritas lintas agama. Saya katakan hari Sabtu itu saya perlu. Tapi karena ini malam solidaritas lintas agama, kalau seandainya imam yang mengundang, nanti saya mengatakan ditunda dulu. Tapi karena ini lintas agama, saya melihat sangat penting, dan sekaligus saya melihat sangat urgent untuk saya mengajak teman saya yang selalu bersama saya di Kota New York, sama-sama umat Kristiani. Bapak dan Ibu sekalian, pertanyaan barangkali yang besar di benak kita pada malam hari ini, kenapa sampai terjadi seperti itu? 2 hari yang lalu saya diminta oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta untuk menjadi pembicara tamu bersama para pandit tentang Islam dan Muslims and Diversity in the United States of America, a non-American perspective. Saya juga mendapat banyak pertanyaan dari teman-teman kita. Pendengarnya adalah wartawan Muslim, mahasiswa Muslim, wakil-wakil organisasi Islam, dan juga anak-anak pesantren. Saya terkadang sedih sebagai seorang aktivis interfaith di Kota New York. Saya sangat sedih bahwa di negara saya yang saya cintai, yang sangat dikenal sebagai negara yang sebelum agama apapun mengaku sebagai the most majority in the country, kita ini orang Indonesia secara nature pun sebenarnya sangat toleran, humble, friendly. Kok tiba-tiba terjadi seperti ini? Ini sangat menyedihkan. Seolah-olah nature kita ini sudah berubah. Lalu saya berpikir, kenapa bisa terjadi? Apalagi atas nama agama. Saya teringat bahwa dalam beberapa kali pertemuan antara agama, saya sering ditanya, kenapa terjadi radikalisme? Kata kuncinya adalah tendencies of being radicals. Dan tendencies of being radicals is caused primarily by at least 4 factors. Ada 4 faktor barangkali yang menjadikan banyak orang cenderung untuk menjadi radicals. Yang pertama adalah terjadi simpang siur antara kecenderungan beragama dan kecenderungan politis kita. Saya kira di Indonesia juga sudah terjadi demikian. Sudah samar-samar antara batas agama dengan politik. Sehingga terkadang agama tidak menjadi lagi moral force untuk membenarkan kesalahan atau tendencies kesalahan politik, tapi agama justru diseret untuk menjadi kepentingan politik. Ini sangat berbahaya. Kita lihat di Amerika sekarang ini sebagai satu contoh, ketika Ground Zero atau Islamic Center Ground Zero itu Desember tahun 2009 sudah diekspos di New York Times, tapi belum ada yang kontroversial. Sampai Juni tahun 2010, ketika Rick Blasio, calon gubernur New York, mulai mengekspos dalam kampanye. Jadi ketika isu agama dan agama dijadikan sebagai alat kepentingan politik, disitulah kemudian agama itu cenderung untuk corrupt, even sometimes more corrupt than politik itself. Ini yang pertama. Maka kita himbau teman-teman kita di Indonesia, seagamis apapun harus ada batasan-batasan di dalam memakai agama, di dalam usaha untuk mendapatkan kepentingan politik. Kita harus berhati-hati. Pertama. Yang kedua adalah narrow-mindedness di dalam memahami tekstual atau teks daripada kitab suci kita. Kita sadar bahwa dalam semua kitab suci ada ayat-ayat tertentu yang bisa dipakai, atau I used to say,
bisa hijack kita. And we are being hijacked by those verses to be tend, being extremists. Dalam Al-Quran misalnya dikatakan, "Lan tarda ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum." Yahudi dan Nasrani itu nggak pernah ridha kepada kamu sampai kamu ikut kepada agama mereka. Lalu saya bersahabat dengan Yahudi dan Kristen di New York, dia baca ayat ini. Loh, jadi kamu itu nggak pernah menjadikan saya friends dong. Ada ayat mengatakan, "La tattakhidul yahuda wan nasara awliya." Jangan jadikan Yahudi dan Kristen sebagai awliya. Kamu ditranslate as friends. Terkejut orang Yahudi dan Nasrani. Kalau begitu kita nggak bisa bersahabat. Bagaimana Anda bisa hidup dalam dunia global sekarang ini? Lalu masih cenderung memahami ayat-ayat ini dalam konteks abad 7. Ini yang jadi masalah. Jadi teman-teman kita di Indonesia, mohonlah. Kita sekarang ini sudah di abad 21, abad global. Tidak mungkin lagi kita berpikiran dengan pikiran-pikiran abad 7. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin masih banyak faktor lagi, tapi bukan masanya malam ini. Saya ingin mengatakan, sebagai orang Muslim dan orang Indonesia, dua-duanya, I feel being embarrassed dengan kejadian mutakhir yang terjadi di Indonesia akhir ini. Sebagai orang Indonesia, tentu saya embarrassed karena Indonesia dikenal dengan friendly attitude, tolerant, humble kepada semua, mudah tersenyum. Kalau tiba-tiba seperti itu, sangat menakutkan. Lihat itu yang dipukul yang di YouTube itu. Sebagai orang Islam, we have been so painful di Amerika ini sejaknya 11 September. Lalu Islam itu kemudian dijadikan sebagai justifikasi. Sangat menyakitkan bagi kami sebagai seorang yang telah mempelajari agama ini sejak kecil. Sangat menyakitkan. Karena betul-betul seolah-olah agama yang saya tahu innocent dari seluruh tendencies ini kemudian dijadikan sebagai foundation atau justification kebenaran terhadap the acts of evil tersebut. Jadi Bapak Dubes, terima kasih atas penghormatan atas undangan ini, dan juga pada teman-teman kita menyampaikan juga belasungkawa kepada semua pihak-pihak yang menjadi korban di Indonesia, siapa saja. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa bahwa ke depan insya Allah kita bisa membangun harmoni kebersamaan sekali lagi. Mudah-mudahan bangsa kita kembali bangkit menjadi bangsa yang besar. Indonesia adalah bangsa yang besar, dan itu akan merupakan harapan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.